Sri Kembang Lemah Brilani Kakang Kantor Westu ditinggali supaya ngadep sowan kekayangan Surabaya. Masyarakat luas ya, terutama warga Yogyakarta, ini adalah salah satu fasilitas ya yang disediakan oleh pemerintah, oleh Dinas Kebudayaan yang bersumber dari dana keistimewaan Yogyakarta. Mas, saya nanti mau ikut naik bis. Oh, okay. Baik Pak, silakan. Nanti bisa ditunggu Pak di audio. Sobat semua pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas di tempat masing-masing. Salam kebajikan, salam hormat. Semoga Anda semua senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya ingin mengulas wacana masuk sekolah pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Dan itu diwacanakan oleh Gubernur NTT Victor Bungtilu Lais Kodat SHMSI. Menurut saya ada dua aspek yang bisa dicermati terhadap kebijakan ini. Kebijakan oleh Gubernur NTT pertama yaitu kebijakan itu untuk memajukan pendidikan, atau kedua hanya trik oleh Gubernur NTT untuk agar semua stakeholder pendidikan dari pusat sampai daerah mencermati pendidikan di NTT. Seperti kita ketahui, media sosial saat ini senjata ampuh untuk memviralkan maksud-maksud tertentu, dan itu sangat efektif. Kita ulas satu persatu. Pertama, seandainya Gubernur NTT ingin memajukan pendidikan dengan mengambil kebijakan pelajar SMA masuk jam 5 pagi, tentunya kalau benar-benar ingin memajukan pendidikan, tentunya kebijakan itu sudah diulas dan sudah dikaji sampai mendalam. Tapi kebijakan itu langsung diterapkan tanpa asesmen atau riset ilmiah dan uji coba kebijakan. Alasan dari Gubernur NTT masuk sekolah jam 5 pagi untuk mengasah kedisiplinan dan etos kerja para peserta didik. Penerapan masuk sekolah jam 5 di hari pertama, jadi kebijakan itu oleh Gubernur NTT langsung diterapkan, dan penerapan hari pertama itu sudah memunculkan berbagai persoalan baru. Di antaranya ada siswa yang terlambat masuk sekolah karena alasan angkot belum ada. Jadi mungkin di NTT sana itu masih banyak siswa-siswa yang naik angkot sehingga terjadi keterlambatan masuk sekolah, karena jam 5 pagi itu mungkin angkot belum beroperasional.
sehingga mereka wajar kalau mengalami keterlambatan masuk sekolah. Di sini jelas terlihat bahwa kebijakan itu tidak melalui kajian yang mendalam. Sebenarnya mengenai kebijakan yang mau diambil oleh pejabat, tentunya banyak mekanisme yang harus dilalui, misalnya studi kelayakan, dan juga kebijakan itu diambil tentunya kan ingin mengatasi persoalan yang sudah ada. Jadi di situ mungkin ada persoalan, terus dikaji bagaimana mengatasinya, terus mengatasinya pakai masuk jam 5 pagi, masuk sekolah jam 5 pagi. Nah itu baru diterapkan gitu loh. Tapi di sini di NTT yang sudah ada, apakah di NTT ada masalah? Tentunya pendidikan, apakah solusi masuk jam 5 pagi itu bisa mengatasi masalah yang ada? Nah, itu semua belum terjawabkan oleh pengambil kebijakan. Jadi pengambil kebijakan itu belum memetakan masalah yang ada, kemudian bagaimana mengatasi masalah yang ada, langsung diterapkan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi. Jadi di sini terjadi kejanggalan maupun kerancuan dan terlihat kebijakan ini kontroversi. Di sini terlihat jelas kebijakan yang diambil oleh Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tidak melalui mekanisme seperti layaknya pengambilan kebijakan, dan itu nampak kemauan dari gubernur saja, bukan stakeholder. Di sini jelas nampak kebijakan itu bukan untuk memajukan pendidikan karena tidak melalui mekanisme yang sudah ada untuk mengambil kebijakan. Mungkin kebijakan ini lebih condong ke yang kedua yang saya analisis tadi. Jadi hanya trik gubernur saja untuk memancing khalayak umum, khalayak ramai maupun pejabat pusat untuk lebih mencermati pendidikan di NTT melalui media sosial, karena media sosial sangat ampuh sekali membuat persoalan itu menjadi viral. Jadi kebijakan ini lebih condong ke yang kedua, yaitu trik gubernur NTT di media sosial untuk semua stakeholder memperhatikan pendidikan yang ada di NTT, dan itu berhasil. Banyak komentar pendapat di media sosial tentang masuk sekolah jam 5 pagi ini. Dan yang jelas dengan kebijakan gubernur NTT masuk sekolah jam 5 pagi berhasil mengundang berbagai komentar dan pendapat di media sosial yang pro maupun kontra. Semua mengulas kebijakan ini, baik dari Kementerian Pendidikan, akademisi maupun masyarakat awam. Semua mencermati pendidikan yang ada di NTT. Selamat Gubernur, buat Pak Gubernur NTT yang sudah mengundang masyarakat luas turut membicarakan kemajuan pendidikan di NTT. Termasuk saya ini juga tergelitik untuk mengomentari kebijakan pendidikan masuk sekolah jam 5 pagi ini. Tanpa ada kebijakan yang kontroversi itu, masyarakat luas tidak akan mencermati pendidikan yang ada di NTT ini. Memang di era sekarang ini cara gubernur ini cukup ampuh untuk mengundang ataupun berbagai khalayak umum, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, memperhatikan pendidikan di NTT
paling tidak ada berbagai usulan untuk kemajuan pendidikan di NTT. Sebenarnya secara nasional kan sudah ada patokan proses belajar mengajar seperti masuk 5 hari sekolah ataupun 6 hari sekolah. Silahkan diterapkan masing-masing, mana yang dipilih mekanismenya sudah ada ataupun petunjuk pelaksanaannya juga sudah ada. Boleh saja masuk sekolah jam 5 pagi, tapi kalau diharuskan ya kalau diharuskan semua masuk pagi ya kurang tepat, karena secara normal, secara umum pendidikan di negeri kita ini kan masuk jam 7 kemudian pulang jam 2 atau jam berapa. Jadi sebenarnya seperti saya dulu masuk jam 5 sekolah, masuk jam 5 pagi juga tidak ada masalah, tapi waktu itu hanya pelajaran khusus, yaitu pelajaran olahraga. Itu pun karena lapangan untuk olahraga dipakai secara giliran, sehingga jadwal yang ada yang masuk jam 5 pagi tadi. Tapi kalau pelajaran umum ya seperti biasa, masuk jam 7 pagi, kemudian pulang jam setengah 2 ataupun jam ke-8 itu. Biasanya setengah 2 jam ke-8 itu. Demikian saja ulasan dari saya dari sisi itu saja, dari sisi maksud dan tujuan dari Bapak Gubernur ini mengambil kebijakan pendidikan masuk sekolah jam 5 pagi ini sekedar memancing khalayak ramai untuk membicarakan pendidikan di NTT, ataupun benar-benar ingin memajukan pendidikan di NTT. Jadi ini mungkin langkah awal dari NTT untuk memajukan pendidikan. Jadi mengundang khalayak ramai untuk memberikan masukan-masukan tentang pendidikan yang ada di NTT itu bagaimana, sehingga kebijakan itu hanya untuk mengundang saja, hanya untuk mengundang khalayak luas untuk bisa berkomentar tentang kemajuan pendidikan di NTT. Sehingga kalau khalayak luar kemudian lebih-lebih di tingkat Kementerian Jakarta itu memberikan masukan pendidikan ya, insya Allah akan terjadi kemajuan pendidikan di NTT. Jadi mungkin itu langkah awal dari gubernur NTT saja. Mungkin itu yang menjadi sorotan saya, karena kebijakan ini kan kontroversi dan seolah-olah mendadak, tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu diterapkan kebijakan itu, sehingga kan seolah-olah masyarakat ternyata berpaling ke NTT semua. Itu mungkin cara dari Pak Gubernur NTT untuk mengundang komentar dari berbagai khalayak, akademisi maupun dan lain sebagainya, masyarakat umum, memberikan masukan di pendidikan di NTT. Itu semoga pendidikan di negeri kita ini semakin maju, semakin menelurkan orang-orang hebat, dan kita seperti yang negeri kita tinggal landas sudah beberapa tahun yang lalu, Orde Baru itu kan kita sudah tinggal landas. Semoga kita tinggal landas menjadi negara yang maju, menjadi negara yang maju, diperhitungkan dunia untuk menjaga perdamaian dunia. Sekian dan terima kasih. Bravo pendidikan di Indonesia, terus maju, terus berkembang, terus Indonesia menjadi
diperhitungkan di berbagai bidang di negara-negara yang lain.